Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Iza Aulia, NIM 20060611111 dari jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan mata kuliah kewarganegaraan dan diampu oleh Bapak Muhammad Kamiluzzaman, MPDI. Mari kita simak materi berikut. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Alfira. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya penegakan hukum. Kenapa sih penegakan hukum itu penting? Jawabannya adalah karena Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, penegakan hukum ada untuk menjaga keteraturan dan kepastian hukum. Terwujudnya penegakan hukum tak lepas dari beberapa hal, meliputi tanggung jawab dan kontribusi seluruh pelaku dalam tatanan sosial masyarakat, bangsa, hingga negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari penegakan hukum. Mari kita mulai belajar dan simak materi berikut. Materi yang akan kita bahas ini akan mencangkup penegakan hukum khususnya yang ada di Indonesia. Ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu pengertian hukum dan kedudukannya dalam kehidupan, pengertian penegakan hukum, persoalan seputar penegakan hukum, hingga upaya penegakan hukum. Yuk kita simak setiap topik. Hukum memiliki banyak pengertian, di antaranya, menurut KBBI, hukum adalah adat atau peraturan yang mengikat secara resmi dan dikuatkan oleh pemerintah atau penguasa. Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan guna mencapai masyarakat yang harmonis dan jauh dari pertikaian. Kedudukan hukum dapat tercermin dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masyarakat. Penegakan hukum menurut Surjono Sukanto merupakan kaidah-kaidah yang mantap dan mengimplementasikan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan dan memelihara perdamaian. Konsep inti dari penegakan hukum itu sendiri yaitu usaha yang dilakukan guna mencapai hukum. Sedangkan seluruh objek hukum dari aparat hukum hingga masyarakat sipil wajib menjamin tegaknya norma-norma hukum. Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai mata rantai yang saling terhubung satu sama lain. Karena itu, masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang kompleks. Dalam persoalan seputar penegakan hukum, tiap negara menggunakan 3 prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, keselarasan antara ketentraman dan ketertiban, hingga kesinambungan antara keadilan dan kepastian hukum. Demi terwujudnya penegakan hukum, maka diperlukan suatu penyelenggaraan pembangunan hukum yang berlandaskan sistem perundang-undangan yang terencana dengan baik. Sistem tersebut juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara teori, penegakan hukum efektif apabila tercapai 5 pilar hukum. 1. Instrumen hukum. 2. Aparat penegak hukum. 3. Warga masyarakat masuk dalam lingkup peraturan hukum.
4. Faktor kebudayaan. 5. Sarana dan fasilitas pendukung. Tak hanya itu, Noto Hamijojo menyatakan ada 4 norma yang diperhatikan dalam proses penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatuhan, dan kejujuran. Selain penerapan norma-norma tersebut, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu perbaikan sistem peradilan, melakukan pemberdayaan lembaga dan aparat penegak hukum, dan terakhir, partisipasi dan kesadaran dari masyarakat. Nah, seluruh materi telah kita pelajari. Kesimpulannya, kita sebagai warga Indonesia harus ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.